Halo Sobat Mantap, kembali lagi di program Mantap, materi pelajaran tadi pagi, hanya di Spensa TV. Sedikit bercerita sejarah tentang suling. Suling berasal dari kata su dan ling, menurut info yang saya baca. Menurutnya, su itu berasal dari kata susul dan ling itu eling. Jadi, ini mengajarkan kepada kita agar kita menyadari bahwa semua yang ada di muka bumi ini merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Suling dapat kita temui di berbagai daerah, namun yang akan kita pelajari saat ini merupakan suling yang berkembang di daerah Jawa Barat, di Tatar Sunda, yaitu suling lubang 6 untuk materi pelajaran kawi. Nah, suling ini banyak sekali ragamnya. Ada suling degung, ada suling kawih, ada suling tembang. Kalau suling degung, lubangnya 4, suling kawih dan suling tembang lubangnya 6 dan memiliki panjang yang berbeda-beda tergantung kebutuhan saat akan dimainkan. Kalian pernah mendengar istilah kata laras? Ada laras pelog, ada salendro, dan ada madenda. Ini merupakan secara umum. Madenda ada madenda titugu, ada tipanlu, dan pelog juga ada pelog jawar, pelog liwung, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari saat ini merupakan penjarian suling kawih untuk laras pelog atau laras degung. Suling bambu. Suling bambu ini dapat kita temui di berbagai macam daerah. Bambu tamiang, awit tamiang yang digunakan untuk bahan suling. Yang harus digunakan itu merupakan bambu yang sudah berwarna kekuningan, jadi udah agak tua. Jangan sampai bambu yang masih hijau tapi sudah ditebang, karena itu nggak akan bagus untuk dijadikan suling. Suling itu bagusnya dari bambu yang sudah agak tua dan yang kering. Jadi kalau misalkan sudah ditebang, harus dijemur atau didiamkan kurang lebih paling cepat 1 bulan. Sekarang kita akan menginjak ke tahapan cara memainkan. Suling bisa dimainkan dengan cara duduk atau berdiri, asalkan dengan posisi badan yang tegak, tidak bongkok. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini saya memakai suling berbahan balon. Jarak suling perut itu sekitar 1 jengkal. Tidak begini dan tidak begini, tapi segini, cukup 1 jengkal. Nah, selanjutnya jempol di bagian belakang ini dan kelingking harus menjadi tumpuan. Dalam artian nanti ketika suling lubang 6-nya dibuka semuanya, suling tidak terjatuh. Contohnya seperti ini. Tuh, hampir terjatuh. Jadi kelingking dan jempol harus menjadi tumpuan. Nah, yang selanjutnya ketika meniup, ini ada lubang seperti ini di sini. Lubang ini merupakan lubang resonator atau lubang keluarnya suara. Lubang yang ini tidak boleh tertutupi oleh bibir bawah kalian. Kira-kira seperti ini, jangan sampai tertutup. Kalau tertutup, ini tidak akan bunyi. Tapi harus terbuka, dan udara yang kita hembuskan harus masuk semuanya ke lubang ini, masuk ke sini, keluar ke sini. Seperti itu. Selanjutnya merupakan teknik tiupan. Teknik tiupan ini ada tiupan rendah, sedang, dan tinggi. Dan ada juga tiupan, istilahnya tiupan palingan. Nah, kita akan mencontohkan teknik tiupan rendah dengan posisi 4 ditutup, 2 dibuka. Sekarang kita akan mencoba tiupan sedang. Masih sama dengan posisi 2 dibuka, 4 ditutup. Sekarang kita akan coba dengan tiupan tinggi. Seperti itu.
Jadi dengan posisi yang sama, tapi dengan tekanan tiupan yang berbeda, kita bisa menghasilkan nada yang berbeda. Kalau untuk palingan, misalkan ini. Nah, ini yang palingan. Itu. Nah, setelah kalian mengerti tentang tiupan rendah, sedang, dan tinggi, dan ada teknik tiupan palingan, tapi itu jarang sekali digunakan. Yang penting kita telah menguasai tiupan rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, sebelum menginjak ke jenis-jenis lagu, kita memainkan lagu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang penjarian dari masing-masing laras. Nah, sekarang kita akan mempelajari penjarian laras pelok. Contohnya seperti ini. Itu merupakan laras pelok dalam ukuran 1 oktav. Ya, kita ulangi secara bareng-bareng dan secara pelan-pelan. Da, mi, na, ti, la sebanyak masing-masing 4 hitungan. Ga, pa. Tinggal diulang balik. Kalau itu dari atas ke bawah, dari da, mi, na, ti, la. Sekarang dari bawah ke atas, dari la. Jika 4 hitungan yang tadi kalian sudah tidak bermasalah, maka cara latihan selanjutnya dapat ditingkatkan jadi masing-masing 2 hitungan dengan maksud untuk mempercepat perpindahan jari. Contoh seperti ini. Dibalik. Selanjutnya, jika 2 hitungan tersebut sudah tidak menemukan masalah lagi, dapat dipersingkat lagi menjadi 1 hitungan, masing-masing 1 hitungan. Dibalik. Dapat dipersingkat lagi, lebih cepat lagi. Lakukan secara terus-menerus sampai kalian tidak menemukan masalah, baik dalam peniupannya, mana yang harus ditiup secara sedang dan rendah, dan yang tinggi, dan dari segi cara perpindahan jari kalian. Kita ulangi, da seperti ini, mi, na, ti, la. Nah, yang telah kita bahas barusan itu merupakan penjarian suling kawih laras pelok. Untuk laras madenda, laras salendro, nanti ada madenda titugu, madenda tipanulu, nanti kita akan pelajari di video mantap selanjutnya. Beberapa fungsi dari alat musik suling, yaitu yang pertama sebagai lilitan melodi lagu dan harus menyatu dengan vokal dan iringan. Contohnya seperti ini. Ini sebagai fungsi lilitan melodi lagu.
Yang kedua, fungsinya itu sebagai pembawa melodi lagu, pembawa. Jadi istilahnya pengumpan, memberikan nada, memberikan surupan. Contohnya seperti ini. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengisi musik iringan, pengisi di sela-sela antara lirik lagu ke lirik lagu selanjutnya. Contohnya seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian menerima pemberitahuan materi pembelajaran selanjutnya. Spensa TV, mantap!